Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Ya, sudah siap menghadapi PTS minggu depan? Siap. Siap ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya. Nah, sekarang duduknya yang tegak supaya semangat dan tidak hiposis. Terus habis itu untuk meningkatkan fokus, Butika mau coba cek. Ya. Perhatikan instruksi dari Butika. Kamu boleh bergerak di depan kamera agak jauh. Kalau Butika bilang semut, kamu bilangnya kecil tapi tangannya begini. Kecil. Konsentrasi ya. Tapi kalau Butika bilang gajah, kamu bilangnya besar. Paham? Paham. Ya, jadi ini mengecek kefokusanmu. Apakah pagi ini sudah fokus ya? Siap ya? Duduknya yang tegak. Nah, biar kelihatan dari sini, Rama, Putri, Javan, Charlene, Agnia, tolong hidupkan kameranya. Oke. Yang belum. Oke, tepuk 1. Tepuk 5. Oke, sekarang Butika jalan-jalan ke hutan Tinjomoyo. Kemudian Butika melihat seekor gajah. Ini berarti mau besar. Kamu harus fokus, konsentrasi. Ulangi ya. Iya, oke. Nah, ini masih 2 aja ini. Hanya semut dan gajah. Butika tadi jalan-jalan ke hutan Tinjomoyo, melihat seekor gajah. Besar. Oke, di situ ternyata gajah takut sama semut. Oke ya, itu masih gajah sama semut. Terus kalau Butika bilangnya cacing loh ya. Nek cacing berarti panjang. Ya. Kalau ular berarti pendek. Butika walik-walik ya. Konsentrasi. Kalau semut, mau semut? Kecil ya. Kalau gajah? Besar. Kalau cacing? Pendek, cacing ya. Kalau ular? Kebaliannya. 2 C. Butika jalan-jalan ke hutan melihat seekor gajah. Besar. Gajah besar ya, jangan tertipu oleh Butika. Kemudian tiba-tiba ada semut. Kecil. Ada gajah. Besar. Ada semut. Kecil. Oke ya gitu. Oke, saya tepuk tangan saya Bu biar semangat 45 ya. Itu susah nggak konsentrasinya? Agak susah ya karena walik-walik Bu. Oke deh. Nanti lagi coba di tengah perjalanan kita belajar. Nah, sekarang kamu siap-siap ya Butika puisis. Oke. Sebentar. Soalnya Butika linknya Butika taruh di chat apa di Chat WA, Bu. Oke, siap. Chat WA dan di chat Zoom. Bentar. Sabar. Di chat WA. Dan juga di chat Bu Butika. film. Materi yang apa tuh? Yang mau kuisis ini yang materi yang kemarin-kemarin ya, Bu? Yang kemarin pembagian. Sudah. Silakan diklik. Kamu boleh oret-oretan ya. Kalau nggak oret-oretan gimana? Kalau nggak oret-oretan berarti sudah expert ya, sudah ahli.
Iya. Aku nggak mau orang-orang biar asli. Ya. 8 anak. Baru 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12. 12. Oke, bisa langsung Butika mulai ya. Ya. Waktunya 5 menit saja. Enggak, Bu, belum, Bu. Oh, tunggu. Oh, ada 15. Oke, siap. Butika mulai sekarang boleh? Jangan, Bu, jangan dulu, Bu. Oh, jangan dulu. Oke, Butika tunggu. Ini masih 15. Oke, 16. Enggak tuh. Sudah semua masuk? Belum, Bu. Enggak bisa. Belum? Oke. Dah, Bu. Siap, Cah? Siap, Belum, Bu. Bu. Siap. Belum, Bu. Saya siap semuanya Tarik saja. nafas dulu, minum supaya kamu nanti bisa benar semua. Kalau salah satu tuh nilainya 50 tok, Cah, karena soalnya cuma 2 ya. Jadi kamu harus konsentrasi maksimal ya. Ya, Bu. Siap. Siap. Oke. Ya. Butika mulai, boleh? Boleh, Bu. Boleh ya, oke. Jangan dulu, Bu. Jangan dulu. Loh, gimana tah? Siapa yang belum masuk ini? Safira. Oh, Safira, oke. Ayo dulu. Sudah ketemu? Ini masih Safia, Winsa, Javan, Putri, Karlin, Daniel, Adit, Jihan, Agnia, Paudra, Tama, Gendis, Aci, Putik, Lala, Dastar. Yang belum masuk ada Safira, ada Rayi, Winsa. Oke, sudah ya 17 anak. Hari ini yang izin ke Butika itu ada Tasya. Sakit, Bu. Ya, Tasya ada keperluan dulu. Oke. Sama Rayi tadi sudah masuk kok, ini belum. Itu. Halo Rayi, kamu kesulitan masuk di sini Rayi? Mana ini? Rayi, lah itu ada Rayi ini. Mulai, Bu. Oke ya, coba diklik. Siap, mulai? Dimulai dari sekarang. 5, 4, 2, 1. Mulai. Hanya 2 soal saja, kamu oret-oretan mengerjakannya. Jangan tergesa-gesa, salah satu nilainya langsung 50, Cah. Sabar. Bu, jangan bikin kita, Bu. Jangan tergesa-gesa, dihitung dulu pelan-pelan. Yang sudah, sabar. Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. 12. Jika beri waktu 3 menit lagi. 12. Wah, 50. Wah, dapur 50. Kan ketika bilang kamu alun-alun sih dihitung tenan. Salah sih di 50, Cak. Aduh. Jadi sabar, pelan-pelan. Jangan tergesu-gesu. Udah, Bu. Gesu-gesu. Sudah, Bu. Oke, yang sudah ini baru Putih, Saci, Lala, Rama, Javan, yang benar. Nih. Aku udah, Bu.
Yang lain semangat. Ini sudah, Bu. Nanti langsung tahu nilainya tuh. Tuh. Ada yang belum? Sudah, Bu. Saya belum, Bu. Ya, ada yang sudah, ada yang belum ya. 2 menit lagi. Ini dari sini kelihatan. Wah, dapat 50, Bu. Salah siji berarti. Ya, Bu, benar, Bu. Wah, enggak ada ya ini mah. Benar semua, Harus teliti pelan-pelan. Selesai, Bu. Oke, 1 menit lagi. Selesai, Bu. Satu, Bu. Oke, sabar. 1 menit lagi. Salah siji untuk Salah siji 50. Karena hanya 2 soal saja. 1 menit lagi sampai 8.32. Aku tadi satunya kepencet, jadinya ada 2. Ini harus konsentrasi ya ini ya. Oke, Butika akhiri. Nah, Tamat. ya. Nah, ini dari yang tercepat ya. Ada Putri, ada Lala, ada Saci. Yang lainnya semangat. Ini yang lain yang 100 tuh Dastan, Javan, Jihan, Carlin, Putri, Safia, Saci, Lala, Putih, Rama. Yang lainnya lagi semangat. Ini KKM-nya satu kelas baru 69%. Nah, ini sekarang coba kita cek and recheck. Ya, kita cek and recheck. Tadi kira-kira salahnya di mana ya? Sebentar. Sudah tahu nilainya? Ada yang 50? saya, Bu. Nah, tahu salahnya kira-kira di mana? Tahu, Bu. Kita tidak sengaja kepencet. Coba ya, kita koreksi bersama-sama. Jose, Butika, share screen dulu. Oke. Udah ready. Nih, perhatikan. Baik-baik. Ya, muncul? Belum. Nah, ada 1/2 dibagi 3/5. Berarti kalau pembagian bagaimana? Balik. Ya, ini kalau ini kali berarti sudah berubah. 5/3 jadi. Oke, pintar. 5/3. Sampai sini ada yang salah tadi? Tidak. Terus kalau sudah perkalian berarti gimana? Atas kali atas, Kali Bawah. bawah kali bawah. 1 kali 5 berapa? 5. 2 kali 3 berapa? 6. Nah, hasilnya 5/6. 6. Ada yang keliru? Tidak. Ya, ada yang keliru, ada yang iyalah Bu. Terus lanjut. Yang soal kedua, nih perhatikan. 0,5 dibagi 1,2. Yang paling mudah kita ubah jadi pecahan apa dulu? Biasa. 0,5 berapa berarti? 5/10. Oke, 5/10. Dibagi 1,2 berapa? 12/10. Oke, 12/10. Kalau sudah seperti ini boleh kita apakan? Kali. Jangan lupa dikali terus Balik. berapa? 10/12. 12. Ada enggak yang boleh dicoret-coret? Boleh 10 sama 10. Ya, ini ada 10, ada 10. Berarti tinggal 5 kali 1, 5. 1 kali 12, 12 Bu, aku kok ora iso nek corek-corek, berarti 1-1. Misalkan tadi sudah 5/10 dikali 10/12. Kamu tinggal ngalikan. Belakangnya itu. 50/120. Tinggal apa? Corek-corek. Hasilnya 5/12. Itu ya. Sampai sini yang ini mesti banyak yang keliru ini. Ya, Bu. Benar, tidak teliti. Benar, Bu. Pelan saja. Bu, ada loh cara yang dikalikan 10, kalikan 100 itu khusus ya kalau bilangannya bisa, nanti Butika ajari. Ini kita ke IPA dulu. Nah,
Yang lain semangat biar nanti kalau ada kuisis matematika lagi nilainya bisa 100. Oke. Sekarang siapkan Bu Pena, sudah ada Bu Pena? Sudah ada. Sudah ada. Oke, kita ke pelajaran IPA ya. Perhatikan baik-baik. Coba kamu, kita hari ini belajar tentang proses pernapasan manusia, kemudian ada kelainan pada sistem pernapasan, terus cara-cara memeliharanya. Sekarang ada fotonya ya. Sebelum itu, silahkan kamu buka tema 2, subtema 2 dulu. Tema 2, subtema 2 sudah ketemu? Sudah. Tentang gangguan pernapasan pada manusia. Kemudian sebelum itu ada juga proses pernapasan pada manusia di halaman 91. Jadi buka dulu yang 91 dulu. Proses pernapasan pada manusia. Sudah dibuka? Belum. Belum. Oke, Butika tunggu tidak kemana-mana. Sudah. Sudah ya. Perhatikan baik-baik nih. Sudah muncul gambar di layarmu? Sudah. Sudah. Kenal nggak sama anak-anak yang di depan ini? Kenal. Kenal. Kenal ya. Oke. Kenal sama diri sendiri. Kenal sama diri sendiri. Oke. IPA-nya ya anak-anak. Nah, ini adalah organ pada sistem pernapasan manusia. Coba masih ingat tidak lagunya kemarin? Lumayan. Oke, Monika mau dengar. Ulangi. 1, 2, 3. Kita hirup oksigen, Terus ke rongga hidup. Di hidung ada rambut untuk saring kotoran, lalu ke faring menuju ke trakeus, ke bronkiolus, ke alveolus. Oke, terima kasih. Kalau kamu hafal itu, pasti nih ono soal tuliskan alur pernapasan. Kamu nanti urut dan hafal itu ya. Kuncinya coba kamu nanti di rumah bisa sambil mengingat-ingat lagi ya. IPA-nya hari ini kita belajar tentang proses pernapasan pada manusia, penyakit-penyakit apa saja, kemudian bagaimana cara memelihara organ pernapasan manusia. Kalau sekarang yang paling terkenal penyakitnya apa, Cah? Kalau yang menyerang ya, virus corona itu menyebabkan sistem pernapasan manusianya terganggu. Nah, hari ini kita pelajari itu, Cah. Nah, sebelumnya pernapasan pada manusia ya sing wingi ana kaya ngene iki. Ini toh yang ada gambar oranye ini toh, Cah. Ini warna oranye ya. Ini namanya diafragma. Diafragma itu sekat antara rongga dada dan rongga perut. Kita tuliskan di sini. Jadi kalau diafragma itu sama dengan sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Kamu boleh menuliskannya di buku penamu itu. Dengan rongga perut sebagai catatan. Jadi diafragma adalah sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Kalau Butika tanya, sekat antara rongga dada dengan rongga perut namanya apa? Diafragma. Diafragma gitu ya, tinggal dibolak-balik saja. Nah, ketika kita melaksanakan proses pernapasan, antara pernapasan dada sama perut itu nanti barengan, Kak. Nah, kita pelajari satu-satu. Nah, ini mau nih diafragmanya datar, terus pas udaranya keluar dia relaksasi gerak-gerak ini datar, gitu ya. Kalau bernapasnya cepat ini. Terlalu cepat ya. Pernapasan manusia itu ada dua, anak-anak. Pernapasan dada dan pernapasan perut. Tapi kedua pernapasan ini berjalan beriringan. Jadi bareng-bareng, Cak, bersamaan. Tidak bisa sendirian, ya. Ini namanya makhluk sosial ya, bukan individu. Pernapasan dada dan pernapasan perut. Ada berapa jenis pernapasan pada manusia berarti, Cak? Dua. Apa dengan apa? Pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, pernapasan dada dan pernapasan perut. Terus perhatikan lagi.
Ketika hapus di. Nah, pernapasan dada. Nah, ini perhatikan aja. Pernapasan dada itu pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Berarti yang ini ya. Tuing, tuing, tuing. Nih, pernapasan dada. Kalau inspirasi itu ketika udara masuk. Kalau ekspirasi berarti ketika udara keluar. Ya. Nih, kalau pernapasan dada, karena tadi pernapasannya dengan otot antar tulang rusuk, maka tulang rusuknya terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Terus volume atau rongga dadanya membesar. Ya, kamu kalau mengambil napas kan pasti rongga dadamu membesar. Kamu coba sambil praktek, dihirup dulu. Terus kalau ketika keluar, mengeluarkan udara atau yang namanya proses ekspirasi itu tulang rusukmu turun. Karena apa? Karena karena otot antar tulang rusuknya berrelaksasi. Ya, terus volume rongga dadamu mengecil. Jadi kamu bisa praktek juga hirup napas, hembuskan. Ya. Jadi kalau ketika menghirup, rongga dadamu membesar, ketika menghembuskannya, rongga dadamu mengecil. Ya, ini inspirasi itu udara masuk, kalau ekspirasi itu udara keluar. Ya. Kamu punya kaca nggak di rumah? Punya. Apa? Kaca? Nanti sebentar lagi. Nah, kalau tadi pernapasan dada pakainya otot antar tulang rusuk, kalau pernapasan perut pakainya otot diafragma. Ya, tadi apa diafragma, anak-anak? Apa tadi? Antara Rongga dada dan pintar. Sekat antara rongga dada dan rongga perut. Kalau pernapasan perut pakainya otot diafragma. Jadi diafragmanya berkontraksi, kemudian diafragmanya mendatar. Terus volume rongga dadanya membesar. Tetapi ketika dia proses ekspirasi, otot diafragmanya relaksasi atau santai ya. Otot perutnya kontraksi, diafragmanya melengkung ketika masuk, diafragmanya datar, ketika keluar diafragmanya melengkung. Terus volume rongga dadanya mengecil, itu ketika udara keluar. Ya, jadi kalau pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk, kalau pernapasan perut pakainya otot diafragma. Dan keduanya, pernapasan dada dan pernapasan perut itu terjadi secara bersamaan alias kerjasama. Kemudian kalau tadi jenis pernapasan, sekarang proses pernapasan. Proses pernapasan manusia itu ada dua. Proses menghirup udara yang namanya tadi inspirasi, yang satunya proses mengeluarkan udara atau ekspirasi. Nah, perhatikan. Ini gambar paru-paru kita ya anak-anak ya. Yang ini kelihatannya kayak udah ngerokok. Nah, kasihan ya. Yang ini namanya trakea ya, Cah. Trakea. Ya. Nama lain trakea itu tenggorokan ya. Kamu nggak usah bingung. Bu, trakea itu sama dengan apa? Sama dengan tenggorokan. Tidak perlu bingung. Tenggorokan. Terus yang ini cabang trakea, ini namanya bronkus. Ya. Jadi ada bronkus kanan, ada bronkus kiri. Terus kalau bronkus itu bercabang lagi, Cah. Cabang-cabangnya bronkus namanya bronkiolus, ya. Kemudian yang seperti anggur ini, bunder-bunder gitu, ini jenenge alveolus. Tempat apa itu alveolus? Pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Ya. Nah, sekarang perhatikan lagi. Proses menghirup udara ya, yang tadi ya. Udara masuk melalui hidung. Terus udaranya disaring oleh lendir dan rambut hidung. Lalu paru-parunya mengembang, rongga dadanya membesar, oksigennya mengalami pertukaran dengan karbon dioksida di alveolus. Nah, adakah sekarang yang memiliki kaca? Kaca sembarang. Boleh kamu ambil tuh. Ambil kaca. Ya, silahkan diambil dulu kacanya.
Ini Boleh biasa kaca jarak kita, Bu. bedak, boleh kacamata, boleh kaca benggolor, kaca benggolor. Nggak tahu ya udah. Yang ada kaca tuh, boleh kaca HP-mu itu boleh. Ya. Udah ada nih. Udah ada ya. Nah, sekarang Butika mau nanti membuktikan sesuatu. Nah, Apa? nih. Perhatikan, kalau tadi proses inspirasi berarti menghirup udara ya. Sekarang proses ekspirasi atau mengeluarkan udara. Iki cah, paru-parunya ngempis. Rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernapasan. Nah, udara yang dikeluarkan itu mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Kalau karbon dioksida itu tidak kelihatan, tapi kalau uap air bisa kelihatan. Sekarang kamu bisa mengeluarkan atau menghembuskan nafasmu ke depan kaca dengan yang keras itu ya. Nah, ya, terus diabapi yo nih bahasanya yo. Coba kamu gitu. Nah, adakah uap-uap di kacamu, Cah? Ada, Bu. Nah, ada kan? Ada. Itu dia. Makanya terbukti kalau udara yang dikeluarkan oleh tubuh kita ini mengandung uap air ya. Jadi ada gas karbon dioksida dan juga uap air. Yang dihirup kita apa, Nana? Oksigen. Yang dikeluarkan berarti apa dengan Karbon apa? dioksida. Karbon dioksida. Dan apa? Uap air. Uap air. Ya, tuh kelihatan tuh. Jihan ngabapi kacamata ya. Itu kacamatanya siapa itu? Habis itu dilap loh ya. Nanti pingsan nanti ya. Itu punya siapa? Kakakmu atau siapa itu? Nenek. Oh, nenekmu. Nanti nenekmu pingsan, kamu harus tanggung jawab itu. Oke, sampai sini paham, Cah? Kalau menghirup dan mengeluarkan udara? Ada pertanyaan? Ya, oke. Ada berapa jenis pernapasan? Dada dan perut. Ya, pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau pernapasan dada menggunakan otot apa? Otot. Antar tulang rusuk atau diafragma? Antar tulang. Sama. Yang pernapasan dada. Diafragma. Yang pernapasan dada. Tulang rusuk. Iya, diingat-ingat. Kalau yang dada, kan dada, no? Berarti dia antar tulang rusuk. Tapi kalau yang perut, berarti otot diafragma. Karena kan kamu ingatnya gini, karena kan sekat itu kan pembatas. Sekat antara rongga dada dan rongga perut. Berarti yang perut itu pakainya otot diafragma. Gitu ya, sing gampang. Nah, sebentar. Penyakit-penyakit sekarang dah. Nih, ada beberapa penyakit dari penyakit-penyakit ini kira-kira yang sering penyakit apa, Cah? COVID. Ini terlalu berbahaya, yang ringan aja. Yang mana berarti? Paru-paru. Flu itu pasti kamu sering pernah mengalaminya. Kalau COVID kan mungkin ada yang belum lah, ini mungkin ada yang belum. Jangan sampai wes ya. Kalau flu kan pasti pernah ini ya, raketang bersin-bersin terus atau gimana. Nah, sekarang kita akan pelajari beberapa penyakit ini. Ada flu, ada ini yang paling terkenal sekarang ya, gara-gara ini kita nggak bisa ke sekolah ya, gara-gara ini kamu 2 tahun yang lalu baru ke sekolah ya. Nah, ini sekolah, ya habis ini semoga kita bisa sekolah ya. Tapi kalau misalkan belum bisa ke sekolah, kamu tetap bisa belajar di rumah. Jadi nanti sistemnya yang boleh ke sekolah bisa ke sekolah, yang di rumah tetap belajar dari rumah dan tetap melalui Zoom dari Butika. Jadi tenang aja. Oke, nih ada flu, ada ini yang paling terkenal COVID. Terus ada TB atau tuberkulosis. Ada flu burung, bronkitis. Flu burung tuh bukan terus burungnya flu loh ya. Tapi gara-gara virus dari flu ini dari burung, terus dia menularkan. Ini dulu pernah, tapi sekarang sudah hilang. Terus ini bronkitis, pneumonia, tonsilitis itu yang menyerang amandel.
Ada asma, ada yang punya penyakit asma di sini? Semalam. Asma itu biasanya ditandai dengan sesak napas kalau ketika udara dingin, kena debu. Nih ada. Enggak, aku alergi dingin, Mbak, Bu. Nah, nih, terus ada emfisema, kanker paru-paru nih yang berbahaya. Dan kalau ini kelainan pernapasan bawaan itu ya kita tidak bisa memprediksi karena ini sudah dari lahir. Oke, kita pelajari satu persatu. Mulai dari cacing ya, flu, bersin. Nah, nih perhatikan flu. Pernah kamu gambar, nah sering kamu kalau flu begini, ambil tisunya tetanggamu. Nah, nih ya. Enggak. Ya enggak ya. Biasanya pas ada Pas apa masa ini? kabel itu. Ini pas flu ya. Mosok ngono nek wahing ya. Hacing. Macem-macem ya. Nah, flu ini disebabkan oleh virus. Karena virus, makanya mudah sekali kita tertular. Ya, virus influenza namanya. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, kemudian demam dan juga pilek. Dan ditularkan melalui udara. Ini gampang banget menular ya pileknya atau flu ini. Kemudian lagi kita ke penyakit yang terkenal ini sekarang. Kok bisa kayak gini, Bu? Iya. COVID-19. Nah, iki ya gambare wae api koyoke mahkota ya. Tapi ternyata dia kejam nih gara-gara kamu nih 2 tahun yang lalu aku baru ke sekolah tuh ya. Nah, ini COVID disebabkan oleh virus COVID-19 ya. Virus ini disebabkan tuh pertama dari virus SARS itu ini masih diteliti cah nenggone Cina kono jare pertama kali. Di kota apa tuh dulu yang terkenal itu pertama? Wuhan. Ya, Wuhan, Cina ya. Kalau dulu pas pertama-tama lihat orang tiba-tiba jatuh terus meninggal gitu ya. Kalau yang TV-TV berita. Terus pakainya sampai gubet-gubet pakai APD medeni ngono kae lah. Tapi sepertinya sekarang sudah agak bisa dikendalikan karena ada vaksin juga tuh. Kalau kamu karena usianya belum 12 tahun jadi belum divaksin. Bisa Vaksin itu harus 12 tahun. ya karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu Cah. Dulu waktu Butika pertama kali vaksin kan habis nikah tuh ditanya kalau hamil enggak boleh, tapi Butika belum hamil, terus boleh divaksin. Terus sekarang ibu-ibu hamil malah disuruh vaksin. Vaksin COVID itu. Ya, jadi untung Butika sudah kemarin waktu belum hamil ya. Nah, tuh, ini malah cerita. Nah, ini COVID ini sekarang sudah mulai dilakukan banyak hal ya, Cah. Ada yang mulai vaksin, terus kamu jaga jarak dan kawan-kawannya. Kemarin di rumah terus. Terus kamu sekarang kan Kota Semarang sudah level 2, tapi yang di bawah 12 tahun belum boleh ikut ke mall ya karena belum vaksin. Kamu bikin mall sendiri di rumah. Nah, gejalanya ini anak-anak, kamu demam, biasanya suhu tubuh itu di atas 38 derajat Celcius. Terus batuk kering dan sesak napas. Nah, ini menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan. Dan bahayanya COVID, kalau kita punya penyakit bawaan, itu akan lebih menyakitkan dan mempermudah kejadian yang lebih fatal. Misalkan bisa saja sampai meninggal dunia. Oleh sebab itu sekarang banyak yang meninggal karena penyakit COVID. Untungnya di Kota Semarang sudah berkurang drastis, makanya kita bisa masuk sekolah. Gitu ya. Tapi kalau untuk jaga jarak dan sesuai protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Ya semoga dadah COVID kamu segera hilang ya COVID. Nah, tadi sudah COVID, kita sekarang ke tuberkulosis. Ini ada paru-parunya beda. Yang satu paru-paru normal itu kayak gini, yang satu paru-paru orang yang terkena TBC. Medeni ya, bolong-bolong ini. Kelihatannya kayak osteoporosis tapi di paru-paru. Iya, kayak osteoporosis, kalau osteoporosis tulang, kalau ini di paru-paru ya, Cah. Nah, tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri, namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, podo to jenenge jadi kamu gampang kalau misalkan ada pertanyaan bakterinya ini. Nah, ciri-cirinya menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus.
Padahal alveolus itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalau itu terkena, bahaya sekali untuk proses pernapasan kita. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru innalillahi, Cak. Mati nanti sel-sel paru-parunya. Nanti akibatnya paru-paru akan mati. Iya, karena tidak bisa bernapas, ya. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC biasanya napasnya sering terengah-engah. Terus ciri-cirinya juga batuk-batuk terus. Kayak rokok gitu, Bu. Ya, ini bisa jadi karena itu dan jika terpapar bakteri ini tadi, Luta. Mycobacterium tuberculosis, ya. Makanya jangan merokok, ya. Hindari merokok. Karena merokok selain menghabiskan uang, dapat menyebabkan banyak penyakit. Nah, mending buat beli jajan es krim, susu atau apa ya? Paru-parunya jadi warna hitam. Ya, nanti jadi banyak yang merokok, Bu. Kecil tuh. Nah, sekarang kita habis dari tuberkulosis, kita ke flu burung. Ya. Nah, ini dulu pernah terjadi di dunia, flu burung, wabah flu burung. Jadi unggas-unggas jadi koyo ayam ngono kae to cah, itu kena penyakit virus ini anak-anak, namanya virus H5N1. Terus katanya bisa menularkan ke manusia, tapi seiring berjalannya waktu itu sudah hilang dan tidak menjadi penyakit seperti COVID sekarang ini. Itu bisa dipatahkan ya. Namanya aneh. Apa? Namanya aneh. Namanya aneh ya. Virus H5N1 ini yang nemu ini. Kalau mungkin kamu besok jadi peneliti, bisa jadi kamu menemukan virus Jihan. Nah, virus Daniel. Nah, misalkan ya. Aneh namanya. Aneh namanya ya. Sekarang kita ke bronkitis. Ada kata bronkitis kira-kira dari organ apa, Cak? Bronkus ya. Bronkus itu cabang tenggorokan atau cabang trakea nih, bronkitis. Kalau yang normal, aliran udaranya tidak akan terhambat. Gambarnya kayak gini, Cak. Tetapi ketika bronkitismu atau bronkusmu itu terkena penyakit bronkitis, itu akan mengalami peradangan bronkusnya. Jadi aliran udaranya apa? Jojo ini lendir. Kayak dahak tuh loh. Kamu kadang kalau misalkan pil kan metu itu, metu umbel, lendir. Nah, sejenis itu. Jadi keluar dari mulut. Iya, tuh. Kadang kan kemarin itu adanya Butika tanya begini, Mbak, kok lendirnya ono sing warnane ijo. Nah, itu ketika kamu kan tahu toh, hidung kita itu kan berfungsi untuk apa? Menghirup. Nah, menghirup udara yang mengandung apa? Kotoran sih toh, menghirup oksigen, tapi udara kita kan pasti ada debunya, ada kotoran, dan disaring di hidung kita tuh ada rambut hidung, terus ono lendir hidung. Ketika kita sakit, entah itu flu atau dan lain sebagainya, fungsi organ-organ kita kan berkurang tuh anak-anak. Jadi dia tidak bisa menyaring kotoran secara maksimal. Oleh sebab itu, ketika kita pilek atau flu itu, kadang keluar lendir sampai ada yang kental, ada yang hanya bening saja. Nah, itu disebabkan karena ya kondisi tubuh kita yang tidak baik. Jadi tidak bisa maksimal menyerap udara yang baik. Jadi kotoran-kotoran ikut masuk gitu. Nah, bronkitis ini disebabkan oleh virus. Gangguannya itu pada cabang batang tenggorokan. Berarti cabang batang tenggorokan itu kan bronkus. Akibat dari infeksi virus ini. Gejalanya biasanya penderitaan itu demam, menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan, terus kamu batuk berdahak, sesak napas. Nah, penderita pada bronkitis karena saluran bronkusnya itu terhambat, maka penderitanya mengalami sesak napas. Itu, Cah. Bronkusnya galau. Mana? Berarti harus segera dikeluarin itu. Ya, kamu pernah tahu uap tidak? Kalau misalkan diuap di nebul itu, kalau misalkan sakit pilek atau apa, itu mempermudah kita mengeluarkan lendir dari tubuh. Caranya piye ke dokter ya, biar bisa, jangan sendiri ya.
Ini aku sering bapil, Bu. Ya, batuk pilek itu biasanya kan kalau ada yang tidak bisa keluar sendiri lendirnya, bisa dikeluarkan melalui kamu pakai nebul itu. Tapi kemana ya? Harus ke dokter. Nah, ini pneumonia, anak-anak. Nih, pneumonia, gambarnya kayak gini, alveolus ini. Alveolus normal seperti ini. Kalau alveolus yang terkena pneumonia, itu peradangan, mengalami peradangan, dan ada cairan atau nanahnya. Disebabkan oleh bakteri ya. Jadi, ketika alveolus tadi kan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, mengalami peradangan, ada cairan atau nanahnya, otomatis pasti proses pernapasan kita terganggu. Nah, ini goro-goro kita. Bakterinya jenis Diplococcus pneumoniae sama Streptococcus pneumoniae. Nah, dalam. Kalau nanti ada nanahnya atau Bu? Iya, di alveolusnya itu ada nanahnya, makanya kadang batuknya sampai dahak mengeluarkan darah. Terus dadanya sampai nyeri, demam tinggi, dan juga sesak napas. Ya iyalah, soalnya kan alveolus mau tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi nek sampai itu terganggu, iso sesak napas banget, dan ini berbahaya karena dia ada nanahnya, bisa sampai batuk yang mengeluarkan darah. Ini makanya harus jaga kesehatan ya. Nah ini tonsilitis, tonsil itu amandel ya anak-anak. Pernah lihat amandelmu masing-masing? Enggak. Nggak pernah Oke. lihat. Nah iki gambar iki. Kalau kamu membuka mulutmu nanti coba ya ngaca ya. Itu kan kelihatan ya. Iki. Nah, iki Itu amandel. ada nanahnya itu. Nah, ini kalau yang normal seperti ini ya, sehat. Tetapi kalau yang terkena radang tonsil itu ada peradangan, bisa membesar, bisa ada nanahnya. Ya, gejalanya ini bisa tonsilnya membesar terus sakit, muncul selaput-selaput putih di sekitarnya. Kalau penyakit amandel satu-satunya jalan dioperasi ya, tapi itu operasi ringan, jadi tidak usah takut. Yang penting sehat. Itu. Aku normal, Bu. Ya normal, semoga normal semua ya. Semoga sehat semua. Ya, semoga Butika doakan sehat semuanya. Nah, saiki asma. Nah, asma. Nah, ini ya asma ya. Nih, kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Gejalanya tadi, dadanya sesak, batuk, dan napas terasa berat. Nah, penyakit asma dapat diobati dengan penggunaan inhaler. Kamu pernah lihat inhaler enggak? Yang orang kayak menghirup sesuatu itu loh. Ya, obatnya. Biasanya di kantin itu kayak dulu teman Butika ada. Nah, ini Butika cerita, tapi sekarang sudah meninggal temannya Butika itu. Kita doakan semoga itu ya di sana diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. masih sedih enggak, Bu? Gimana? Masih sedih enggak? Sedih itu ceritanya sahabatnya Butika itu, namanya Lutfi. Jadi toh waktu dulu SMA kan sering laki-laki kan itu dia punya penyakit asma. Jadi kalau pas olahraga toh inhalernya itu selalu ada di kantong. Ya, jadi kalau ada apa-apa dia langsung hirup inhalernya itu. Tapi ternyata ketika sudah kuliah penyakitnya itu tidak hanya asma saja, tetapi sampai penyakit yang menyerang faring. Jadi ada kanker di faringnya. Terus akhirnya Tuhan berkata lain, lebih baik teman Butika itu tenang di sana. Akhirnya meninggal dunia itu tahun 2012. Sudah lama. Itu teman Butika. Umur 1 tahun. 2012 aku baru lahir. Nah, iya, itu sudah, iya Butika sudah. Itu waktu kuliah ke sana itu wah sampai sedih itu. Padahal beberapa bulan sebelumnya tuh habis jalan-jalan. Iya, sama teman-temannya Butika loh. Ternyata kok punya penyakit kanker. Taunya itu kan kalau kanker kan biasanya itu loh dah rambutnya rontok kan karena kemoterapi. Terus ditanya kamu loro opo? Dia yang ngomong kalau kanker faring. Ternyata asmanya itu tidak hanya asma tapi ada
kanker di faringnya. Yuk kita berdoa semoga kita semua sehat ya. Jangan lupa kalau pas habis ibadah, doa yang baik untuk keluarga. Oke, semangat terus. Semoga diberi umur panjang, ya, berkah, bahagia selalu. Nah, sekarang emfisema iki gambar iki. Nah, alveolusnya juga mengalami peradangan. Ya, Cah? Ada Jadi, dua berarti. iya. Kasihan ya. Alveolusnya kok kayak disensor. Kayak disensor. Enggak, ini memang gambarnya kayak gini ya. Ini ya, disebabkan oleh polusi udara dan zat berbahaya pada rokok. Jadi kamu jangan merokok ya. Tapi sekarang lebih parah atau lebih berbahaya orang-orang yang menjadi perokok pasif. Maksudnya perokok pasif, Bu, ada orang yang merokok, kamu di sampingnya dan kamu kena asapnya. Nah, itu lebih berbahaya. Makanya sebisa mungkin kalau ada yang merokok, kamu menghindar. Tidak perlu marah-marah. Weh, oh kok toh, nggak usah marah-marah. Tapi pakai sikap yang sopan. Kamu tinggal Bapak-bapak itu yang ya, tinggal pergi saja. Ben ora ono asape rokok gitu. Kerusakan jaringan alveolus kita, sing jenenge emfisema kuwi. Jadi di sekitar bronkiolus sama alveolusnya itu rusak. Ini juga sesak napas. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit pada pernapasan itu ya ciri-cirinya hampir semuanya sesak napas ya, karena mengganggu organ pernapasan kita. Caranya pengobatan ya berarti minum obat, menghindari asap rokok, olahraga teratur, dan juga pola hidup sehat. Kalau kamu tidur, jangan tidur terlalu malam. Yang masih suka main game, terus tidurnya kemalaman, itu dikurangi. main game itu biasanya sehari. Terus kalau pagi-pagi itu kamu bangun habis sholat subuh, bangun pagi, hirup udara pagi itu kan masih segar. Ya, jadi menyehatkan rongga pernapasan kita. Tapi jarang bangun pagi, Bu. Nah, makanya bangun pagi mulai sekarang sudah besar ya. Bisa tidak kira-kira? Kemarin aku bangun jam 5. Ya, Bu. Saya bangun jam 5, terus jalan-jalan sekitar rumah, kanan, kiri, bolak-balik, ngono wae rak koyo, enggak usah jauh-jauh. Terus nih, kanker paru-paru. Nah, ini anak-anak yang sangat berbahaya ya, paru-parunya terkena kanker. Disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang ada dalam rokok. Tapi ini tidak hanya zat-zat berbahaya dalam rokok, bisa jadi karena pola makan, kemudian ada gen juga. Jadi kita tidak mudah mengetahui sebab-sebab penyakit kanker paru-paru. Itu kena penyakit kanker itu meninggal, Bu. Iya, karena kanker kan susah ya. Kadang kalau sel kankernya sudah menancap di tubuh kita, terus menjalar ke organ-organ lain kan yang menyebabkan penyakit lebih fatal. Terus bisa jadi sampai meninggal dunia. Nah, ini anak-anak salah satu pemicunya. Ini merokok itu salah satu pemicunya, tapi masih banyak yang lain. Gejalanya dapat berupa batuk terus-menerus, batuknya sampai berdarah, berat badannya menurun. Jadi kalau kamu sekarang berat badannya meningkat tidak apa-apa ya, berarti sehat. Meningkat 30. Tidak apa-apa. Hidup sehat walaupun badan meningkat ya. Terus ini. Kamu sekarang kira-kira rata-rata berat badannya berapa sekarang? 40. Wah, banyak ya. 30, 40. Butika tebak berapa berat badannya Butika? 60. Berapa? 60. 64. Jangan ketawa ya. 60. 74. 74. Butika sudah naik. 84. 74 kok 84 kejam kamu Jihan. 94, Bu. Jangan toh. Aduh. Butika kan ini hamil toh, naiknya sudah 14 kilogram. Wah, naiknya banyak sekali ya. Aduh, nanti Butika bisa kayak bola ini, hati-hati nih ya. Nah, nih sekarang ini ya, kita kembali ke sini. Kanker paru-paru biasanya diobati dengan kemoterapi dan juga radioterapi. Bedanya apa, Bu? Gimana? Bedanya?
Bedanya, kalau yang kemo tuh dengan kimia, disuntikin. Tapi kalau radioterapi kayak ada, kamu tahu kayak di laser, pernah dengar? Nah, itu sejenis itu, ya. Nah, kalau ini kelainan pernapasan bawaan ini tidak bisa diprediksi karena terjadi ketika misalkan saja bayinya terlahir prematur. Jadi organ pernapasannya mungkin belum sempurna. Jadi kelainan pernapasan sejak lahir itu biasanya membutuhkan alat bantu pernapasan. Gitu, Cah. Nah, jam berapa? Oke, kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjut lagi kok. Jamnya cepat sekali sih. Ini salah ini mungkin. Itu gara-gara ngajarnya banyak banget sih. Iya ya, dan tidak terasa ini gara-gara kita menggibah proses pernapasan udara ini. Ada berapa jenis pernapasan pada manusia? Pernapasan perut. Kalau pakainya otot antar tulang rusuk, berarti pernapasan apa? Pernapasan Perut. antar tulang rusuk. Dada. Dada ya. Kalau sekat antara rongga dada dan rongga perut namanya apa? Diafragma. Oke, nah setelah ini kita akan belajar bagaimana cara memelihara dan kita selesaikan beberapa soal IPA di Bu Pena. Silakan kamu istirahat dulu, sana ke kantin dulu ya. Ketemu nanti, Cah. Oke, 15 menit ya. Ya. Oke, bye-bye. Terima kasih, Bu. Sama-sama.